Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya video ini akan selesai juga insya Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang terdahulu, yaitu setelah membuat daftar isi, kemudian kita perlu juga untuk membuat nomor halaman. Ini nomor halamannya yang di kanan ini akan kita ikuti bagaimana cara membuatnya. Nah, kita buka Word kita terlebih dahulu. Kemudian untuk nomor halaman itu bisa kita bagi-bagi, ada beberapa nomor halaman. Untuk materi nomor halaman, yang pertama itu bagaimana membuat nomor halaman dahulu ya. Membuat nomor halaman biasa. Ini itu cara membuat nomor halaman dimulai dari insert page number. Untuk membuat nomor halaman maka kita membutuhkan namanya insert. Nah, insert ini dalam bahasa Word ini kebanyakan apa yang di insert itu berarti kita mengadopsi insert page number. Ini untuk membuat, bisa jadi membuat. Nah, arti insert nanti sebenarnya insert itu kan memasukkan. Nah, sebenarnya artinya yang benar kira-kira itu ya, memasukkan insert. Membuat nomor halaman. Setelah membuat, kemudian kita bisa mengeditnya. Mengeditnya itu dengan setting page number. Setelah setting page number, ini format ya, format nomor halaman. Ada lagi setelah memformat, kita dapat juga menghapusnya. Remove page number. Menghapus nomor halaman. Baik. Untuk yang pertama, insert page number itu saya kira sudah sangat lazim dan mudah sekali, sangat mudah sekali. Yang penting yang kita ingat adalah insert page number. Insert page number itu kita ambil dari, untuk memberi nomor halaman maka kita ambil dari menu insert. Ini di atas, cari menu-menu dari home, insert. Kemudian cari aja di sebelah kiri, agak ke kiri, dia ada tulisan page number. Maka kita pilih, kita klik itu. Nah, di situ ada beberapa. Ada top page number, top of page, bottom of page, dan page margin, current position, format page number, dan remove. Ini untuk memilih ini kita harus tahu dulu artinya. Top itu artinya di atas, bottom itu artinya bawah. Dua itu yang harus kita perlu ketahui. Top di atas, bottom di bawah. Berarti kalau kita ingin membuat nomor halaman di bagian atas, kita pilih yang top. Kalau kita ingin membuat nomor halaman di bagian bawah, kita pilih yang bottom. Nah, abaikan yang lain. Cuman dua itu, top atau bottom. Yang perlu diingat adalah top atau bottom. Nah, ini sedikit-sedikit, jadi kita juga perlu juga sedikit-sedikit itu paling tidak mengetahui bahasa Inggris yang sedikit-sedikit ini. Top itu artinya atas, bagian atas, bottom bagian bawah. Jadi kalau mau nomor halamannya di atas, maka pilih top.
Kalau mau di bawah, pilih bottom. Nah, pada bagian atas ini, itu yang perlu kita ingat ada plane number 1, plane number 2, dan plane number 3. Yang perlu kita ingat, ini plane number 1, itu ada tulisan kira-kira angka 1 tuh di sebelah kiri. Plane number 2, tulisan angka 1 kelihatannya ada di tengah-tengah. Dan plane number 3, tulisan angka 1 ada kelihatannya di sebelah kanan. Maka jika kita mau membuat nomor halaman di sebelah kiri, kita harus pilih plane number 1. Kalau mau di sebelah kanan, plane number 3. Kalau di tengah-tengah, plane number 2. Oke. Pada bottom juga seperti itu. Tinggal plane number 1, 2, and 3. Di kiri, di tengah, atau di sebelah kanan. Nah, ini jadi kita tinggal pilih dulu di atasnya atau di bawahnya. Kemudian baru kita pilih apakah dia di kanan, di tengah, atau di sebelah kiri. Nah, kita ambil contoh. Kita ambil contoh dari daftar isi yang telah kita buat kemarin. Ada I1, I2, I3, I4 sampai I7. Itu daftar isinya, deskripsinya harusnya dia di tengah bawah. Oke. Maka untuk membuatnya, kita tadi di bawah ya, di tengah dan di bawah ya. Berarti di tengah berarti yang di bawah dulu ya, di bawah dan tengah. Bawah itu bottom, dan kita pilih yang plane number 2. Kita klik oke. Ini bisa kita lihat keluar nomor 1 di sebelah bawah kertas. Ini kalau kita geser ke atas, maka nomor halaman kita berada pada bagian bawah. Nah, demikian juga sebaliknya. Kalau kita mau ini dikembalikan, kalau kita mau membuat nomor halaman di atas dan lain sebagainya, tinggal ini kalau ke atas, di sebelah kanan atas kita ingin, maka tinggal kita pilih bagian atas, top, kemudian di plane number 3 untuk bagian kanan atas seperti ini. Ini nomor halaman berada di kanan atas. Oke. Poin nomor 1 itu adalah bagaimana membuat nomor halaman. Caranya cukup mudah. Tinggal kita insert, kemudian pilih page number di atas atau di bawah, di kanannya, di tengahnya, atau di kirinya. Selesai. Hanya sesimpel itu. Maka untuk beberapa halaman nanti, ini halaman 1. Kalau nanti kita nulis terus sampai habis satu halaman ini, nomor 2 tetap akan berlanjut otomatis, dia nomor halaman. Nomor 2 ada di kanan atas juga. Terus nomor 3 dan seterusnya, nanti dia tetap akan ada di kanan atas. Jadi nomor halaman itu sudah otomatis. Kalau dengan bertambahnya halaman, maka dia nomornya akan ikut otomatis jika kita memberinya nomor halaman mengikuti cara yang saya sebutkan tadi. Jika tidak dengan cara lain, maka jangan salahkan tutorial ini atau materi ini karena caranya salah. Jadi yang perlu diingat, ikuti dari awal bagaimana memberi nomor halaman itu dengan insert page number. Dari menu insert, kemudian pilih menu page number, kemudian pilih di atas atau di bawah, di kanan, kiri, atau tengah. Oke.
membuat nomor halaman selesai, kita masuk ke poin 2, yaitu setting nomor halaman. Sekarang nomor halaman kita ini kan berupa angka 1. Sementara yang kita inginkan, nomor halaman yang kita inginkan kemarin, mana ini ya? Nomor halaman yang kita inginkan dia bukan angka 1 tapi I1. Nah, cara membuatnya ini masih pada nomor halaman itu, atau kita setelah keluar dari nomor halaman itu kita klik 2 kali. Ya, untuk masuk ke bagian nomor halaman kita klik 2 kali. Untuk keluar di nomor halaman kita klik 2 kali di tempat tulisan yang lain atau bisa jadi kita close header and footer ini. Kita klik 2 kali di angka 1 di nomor halaman 1. Kemudian untuk setting nomor halaman itu, maka ini kita ulang lagi dari kalau ketika kita klik nomor 1 maka dia akan muncul menu baru, itu namanya desain. Itu ketika kita tidak berada pada posisi nomor halaman, maka menu desain itu otomatis hilang. Ketika kita klik nomor halaman, maka muncul menu desain. Nah, setelah muncul menu desain, kita cari lagi back number, ternyata dia di sebelah kiri. Nah, kemudian kita pilih format back number. Nah, ini format back number. Nah, tadi nomor halaman kita itu I1. Untuk mencari I1 atau yang awal dulu, ini nomor halaman kita mulai dari 1. Nah, bagaimana kalau nomor halaman kita mulai dari 100? Maka yang perlu kita ubah adalah pada back number ini, back numbering start at dimulai dari 100 atau berapapun. Mulai 99 boleh, 66 boleh, 77 boleh, 34 boleh, dari berapa saja boleh. Ya, yang penting back numbering start at-nya kita tulis angka, atau ini kita mainkan panahnya. Bisa 3, terserah berapa mau kita buat. Oke. Ini kita coba aja dari yang 1 karena kita akan mengikuti nomor daftar isi yang telah kita bikin kemarin. Nah, untuk merubahnya menjadi I1 number pada bagian number format, maka kita pilih yang kita klik tanda panahnya di sebelah kanan number format, kita klik panah ke bawahnya dan kita pilih I1, I2, I3. Kita pilih, lalu kita klik, lalu kita OK. Maka nomor halamannya jadi I1. Oke ya. Nomor halamannya jadi I1. Nah, ini juga otomatis seperti tadi, ketika halaman bertambah terus, ketika nomor halaman, ketikan kita terus bertambah, maka nomor halamannya akan mengikuti. Ini I2, kita lanjutkan terus I3 dan seterusnya. Maka nomor halamannya akan terus bertambah sesuai halaman awal yang kita setting. Itu untuk menyeting nomor halaman. Jadi untuk setting nomor halaman itu ada dua bagian yang bisa kita setting, yaitu yang pertama formatnya. Bagaimana bentuk formatnya, apakah dia I1 atau A kecil atau A besar dan lain sebagainya, atau ini 1 Romawi atau 1 biasa atau pakai strip 1. Nah, yang ada di sini. Kemudian
Back numberingnya, start at-nya, mulainya dari berapa. Nah, pada setting nomor halaman itu yang dapat kita lakukan. Jadi ada dua pada setting nomor halaman, yaitu formatnya bagaimana dan mulai nomor halamannya mulai berapa. Oke. Untuk nomor halaman, untuk set format nomor halaman atau setting nomor halaman hanya dua itu. Kemudian untuk menghapus itu cukup kita ambil yang di bawahnya. Ini paling simple, itu remove back number. Ketika kita remove, maka nomor halamannya akan hilang. Ini nomor I1 hilang, nah, I2 juga hilang. Lihat, I3 juga hilang di sini, tidak ada nomor halamannya lagi. Oke. Jadi untuk menghapus nomor halaman cukup simpel. Tinggal kita klik remove back number. Selesai. Nah, masalahnya adalah bagaimana caranya kita akan membuat nomor halaman itu seperti masalahnya adalah bagaimana kita akan membuat nomor halaman itu seperti yang ada pada daftar isi ini. Ada I1, I2, I3, I4, I5, dan lain seterusnya. Kemudian dia akan berubah pada file itu juga. Nomor halamannya jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, oke. Kita kembali pada tadi kita ulang. Untuk membuat nomor halaman ini kita kasih dulu nomor halaman. Tadi ingin kita di bawah I1, I2, dan I7 itu kita letakkan nomor halamannya di bawah. Maka kita pilih bottom, kemudian kita pilih yang line number 2. Dia sudah otomatis I ya, karena tadi formatnya kita rubah jadi I. Oke. Ini I1, nah, sampai I2, kita terus ke bawah I3 ya. Ini I3, kemudian terus ke bawah lagi, nah, I4, I5, terus ke bawah I7. Oke, yang di bawah ini sudah I8. Oke, ini anggap akhir tulisan kita. Nah, ini kita anggap akhir tulisannya. Ini kita anggap akhir tulisan apa yang di sini. Halaman awal, halaman pengantar ya. Nah, titik. Nah, untuk membuat nomor halaman selanjutnya yang berbeda, maka kita butuh bantuan namanya section break. Oke, untuk membuat nomor halaman selanjutnya yang berbeda dengan format sampai dari atas tadi sampai I7 ini, maka kita membutuhkan yang namanya section breaks. Section break. Nah, apa itu section break? Itu section break itu section itu artinya sesi-sesi, bidang-bidang. Nah, jadi dia akan kita bagi kepada beberapa bidang ya. break itu pemisah. Oke. Untuk mengambil section break itu kita ambil dari pack layout. Kemudian ada ini tulisan breaks.
kita ambil yang next page ini pada bagian section break. Nah, kita ambil next page. Nah, yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan itu, yang perlu hal pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan kursor kita ini berada di titik akhir tulisan kita. Tulisan yang sebelumnya ya. Nah, ini sudah di paling akhirnya, paling ujungnya. Kemudian kita pilih break. Kemudian kita pilih next page. Nah, maka muncul halaman baru. Kita lihat ke bawah. Ada nomor halamannya mulai dari I1 kembali. Nah, oke. Sekarang kita ingin halaman I1 ini ya, bukan I1 tapi 1 yang posisinya juga bukan di sini. Nah, sebelum kita menghapus ini, sebelum kita menghapus halaman I1 yang pada di page 8, kita hilangkan terlebih dahulu link to previous ini. Artinya link to previous ini dia akan yang format sebelumnya akan melinkkan ke format sebelumnya. Nah, format sebelumnya kan menggunakan I1 ya. Nah, ini yang penting ya. Ini sangat penting. Harus kita hilangkan dulu link to previous. Kalau tidak, cara hilangkannya tinggal kita klik. Ini kan aktif, dia berwarna kuning. Ketika di sini warnanya agak kuning, dia tandanya aktif. Oke. Nah, sebelum kita menghapus nomor halaman ini, kita hilangkan dulu link to previous itu. Nah, cara menghilangkannya tadi tinggal kita klik saja. Maka dia sudah tidak aktif lagi. Ini sudah tidak kuning seperti tadi. Nah, setelah kita hapus, maka kita boleh menghilangkannya. Cara menghilangkan nomor halaman tadi tinggal kita dari page number, kemudian tinggal kita remove page number, maka nomor halamannya akan hilang. Nah, ini kita geser ke atas, geser ke atas, maka di atas tetap masih ada nomor halamannya ya. Ini nomor halaman I7 ada di atas. Sementara kalau kita geser ke bawah, ini terus geser ke bawah, nomor halaman I8 tidak ada. Itu dengan demikian halaman I8 tidak muncul, sudah terhapus. Sementara sebelumnya masih. Nah, untuk halaman selanjutnya ini pendahuluan dan seterusnya, itu halamannya berada di kanan atas ya. Tapi dia akan berbeda halaman 2 sama halaman 1. Halaman 1 akan berada di bawah tengah, sementara halaman 2 akan berada, dan seterusnya itu yang banyaknya 2, 3, 4, 5 sampai, kalau bat 1 ini sampai 17, maka 2 sampai 17 berada di kanan atas. Sementara halaman satunya nanti dia akan berbeda sendiri. Nah, sekarang kita ambil dulu, kita buat dulu halamannya di kanan atas. Ini kita klik ini masih pada nomor halaman.
Kemudian kita klik pada section 2, ini kelihatan header section 2, yang di atas itu header section, footer section 1. Maka pada section 2 ini, headernya section 2, ini sama, kita hilangkan juga ini, link to previous. Oke, kita hilangkan. Kemudian sebelum mengasih nomor halaman ya, kita hilangkan dulu, baru kita kasih nomor halaman lagi di kanan atas ya. Berarti kita ambil top atas dan kita ambil plain number 3 di kanan atas. Oke, kita klik, jadi dia I1 juga. Kalau I1 tinggal kita rubah lagi formatnya ke number format jadi 1, 2, 3. Oke, nih kita lihat nomor 1 ada di kanan atas, sementara I7 ada di tengah bawah. Ke atasnya I6 di tengah bawah, di bagian atasnya I7 ini tidak ada ya. Nah, seperti itu. Jadi halaman 1 dan seterusnya nanti di kanan atas. Nah, ini kita tambah dulu halamannya sampai beberapa, 2, 3, tadi sampai 17 ya. Nah, kita tambah dulu, kita enter. Yang untuk bikin halaman kosong kita enter aja, kita enter sampai 17 ya, sampai 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, ini sampai halaman 17 itu berada pada kanan atas. Nanti halaman 2 sampai 17 berada pada kanan atas. Nah, sementara halaman 1 nih, halaman 1 ini dia akan berada pada tengah bawah. Nah, halaman 1 dia akan berada pada bagian tengah di bawah. Nah, bagaimana membuatnya? Kita tidak membutuhkan lagi apa namanya tadi, section break atau next page. Nah, untuk membuat halaman 1 berbeda seperti ini saja, nah itu kita tinggal checklist yang different fresh page. Ini kita klik 2 kali pada halaman satunya. Kita klik 2 kali pada halaman 1. Kemudian kita checklist different fresh page. Dia akan hilang halaman satunya. Tapi halaman 2-nya masih ada. Halaman 2-nya ini kita geser terus ke bawah, geser terus. Nah, halaman 2-nya masih di kanan atas. Yang atasnya juga seperti itu. Yang bagian atasnya bagian atas I7-nya masih di bawah. Oke ya, I6 masih di bawah. Berarti oke ya. Halaman satunya dia hilang. Nah, setelah hilang halaman 1, ya setelah kita centang different fresh page ini, setelah kita centang different fresh page, maka halaman 1 akan hilang ya. Nah, kemudian kita akan beri lagi nomor halamannya di bagian bawah. Maka tinggal kita klik pada bagian bawah ini. Ini kita hilangkan apanya, link to previous-nya lagi. Kita hilangkan link to previous-nya. Kemudian kita kasih nomor halaman lagi di tengah bawah. Ini tengah bawah, bottom, kemudian plain number 2. Kita klik. Nah, oke ya. Ini halaman 1 di tengah. Kita lihat ke bawah, geser ke bawah. Halaman 2 di kanan atas. Terus halaman 3-nya
dan seterusnya ada di kanan atas. Sebelumnya, halaman sebelumnya, ya, ini halaman sebelumnya, halaman I7 masih di tengah bawah. I6 juga masih di tengah bawah. Nah, jadi halaman I1 sampai I7 ada di tengah bawah. Halaman 1 ada di tengah bawah juga, tapi dengan format yang berbeda. Tadi I, sekarang 1. Tadi yang huruf I, sekarang angka 1. Nah, halaman 2 sampai 17 itu berada pada kanan atas. Oke, itu berarti sudah 3 format ya. Yang pertama itu formatnya I1 sampai I7. Yang kedua formatnya hanya satu halaman awal ya. Halaman 1 di tengah bawah, 2 dan seterusnya di kanan atas. Nah, pada bagian bab 2, nah itu untuk penjelasannya kenapa halaman 1 itu dia berada di tengah bawah. Karena dia awal bab, halaman bab di atas bab itu ada judul. Jadi karena ada judul, halamannya dipindahkan ke bawah. Yang lainnya, nah kita ingat untuk margin, untuk margin itu 3434. Nah di atas itu marginnya 4. Nah dikasih margin 4 karena untuk nomor halamannya supaya letaknya di atas. Nah, untuk selanjutnya bab 2 akan mulai lagi seperti 1 sampai 17 tadi. Formatnya. Formatnya halaman 18 sampai 30 dan seterusnya lagi sampai 39 minimal. Itu formatnya mengikuti halaman 1 sampai 17. Nah, berarti halaman 18-nya di tengah bawah, 19 dan seterusnya di kanan atas. Nah, caranya ini kita langsung ke bawah 17. Ini yang kita anggap sampai bawah sekali ya. Ini ya. Sampai bawah sekali, ini berarti habis 17. Bawahnya 18 ya. Kita ke ataskan dulu. Nah, ini kita anggap akhir. Tadi kita akhir bab 1 ya, bab 1 sampai titik akhirnya, sampai titik akhir bab 1. Nah, kemudian kita kasih kembali yang namanya section break tadi. Dari break, kemudian kita pilih next page. Kita klik sekali, maka dia akan, kita lihat halamannya langsung ke bawah dengan angka 1 lagi. Nah, angka 1 ini tinggal yang ini tidak usah dirubah, link to previous-nya tidak usah dirubah. Nah, angka 1 ini tinggal kita format, dia mulai dari 18 sesuai dengan nah ini di atas 17 ya, ini 17, kemudian ke bawah ini 18. Nah, 19-nya sudah otomatis di kanan atas, 19, 20 sampai seterusnya sudah otomatis di kanan atas. Nah, dan seterusnya sampai 39 ya. Nah, sampai 39 cukup banyak ya. Nah, saya kira cuman itu materi kita tentang membuat nomor halaman ini. Jadi yang pertama itu bagaimana memberi nomor halaman, itu cukup mudah dengan insert page number. Kemudian setting page number juga cukup mudah, cuman ada 2, format sama start at. Kemudian remove, dan keempat ada namanya custom page number ya.
Nah, untuk custom pack number ini agak sulit, silakan diulang-ulang lagi video saya. Nah, insya Allah dapat. Kalau tidak dapat, boleh bertanya di grup, insya Allah, atau silakan dilihat YouTube lain, tutorial-tutorial lain saya kira juga sudah banyak. Cukup demikian materi kita membuat nomor halaman ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.